Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ICE, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Bird, ke-8 Cepin, ke-9 Japa, ke-10 Main, ke-11 SMBR, ke-12 INTP, ke-13 SMBR, dan terakhir PMMP. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICE yang ditutup di harga 4.760 menguat 0,42%. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau di broker sepanjang ICE ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ICE mantep ICE ya. Berhasil menembus kembali 4.600-nya. Resistance selanjutnya 4.800. Kalau itu ditembus lagi 5.000 nutup gap. Peluang besar nggak di 1-2 bulan ke depan? Mudah-mudahan bisa. Harusnya kalau cuma 5% butuh kenaikan, mestinya bisa ya ICE. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak, nawar dikit. Siapa tahu dikoreksi Senin Selasa entry ya. ICE condong ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Tuh bagus ya, volume juga meningkat. Jadi ya sangat mungkin ke 5.000 terdekatnya untuk ICE. Lanjut ada Auto yang ditutup di harga 2.130 menguat 0,47%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Auto di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Auto ini di level psikologisnya sebenarnya sih jelek di bawah 2.200. Tapi ya nggak boleh koreksi. 2% aja koreksi gagal. Tetap arahnya 2.000. Jadi ini harus mantul loh, karena nih area base-nya waktu sebelumnya di Juli itu harus dipertahankan. Kalau misalnya besok Senin dia koreksi seperti ini, udah 2.000 tuh sangat mungkin terjadi ya. Tergantung Bapak Ibu, kalau mau hot lebih lama juga boleh. Karena Bapak Ibu perhatikan, Auto ini sudah downtrend terlalu lama. Dari peaknya, ini all time high-nya mungkin ya 2023 nih. Oh jauh ya, jauh. Ya pokoknya dari peaknya 2023 Agustus. Berarti ini sudah setahun dia downtrend dan akhirnya bang. Mestinya sih 2.400 itu dicapai di 3-4 bulan ke depan. Ya ini baru ngangkat pertama, masa langsung turun lagi. Apalagi kelihatannya ISG yang potensi besar all time high ya. Harusnya gambarannya seperti ini. Mudah-mudahan ya. Kalau ada yang bilang lagi, waduh coret-coret udah banyak, ternyata gagal. Ya namanya trading atau namanya analisa tuh nggak bisa 100% benar. Tapi lebih bagus daripada modal feeling. Percaya aja. Modal feeling biasanya apalagi banyak berharap, banyak merahnya di portfolio. Seperti itu ya, ini. Dia sudah membentuk 2 swing high, swing low, higher low. Dan ya minggu kemarin tuh mestinya swing low terbarunya, jadi akan membentuk swing high terbarunya lagi. Kalau dikasih 35%an lumayan ya, 2.300-an tuh. Kita lihat time frame weekly-nya tadi udah kelihatan ya. Nih Bapak Ibu perhatikan, volume juga mulai meningkat dan dia ngebase. Harus rebound juga, kembali hijau lah minggu depan. Mudah-mudahan didukung oleh semesta. Itu aja untuk Auto. Lanjut ada IMAS yang ditutup di harga 1.245 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya IMAS di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. IMAS belum balik ke atas 1.300, belum aman. Tapi kalau Bapak Ibu melihat ini support dan melihat kondisi ISG-nya yang berpotensi arahnya atas 7.300-an, risknya sebenarnya kecil. Kalau minat ya, tapi disclaimer kalau mau stop loss lagi ya di bawah 1.200. Itu aja ya. Kalau dilihat time frame weekly-nya ya belum menarik. Sebenarnya belum menarik, belum aman. Cuman kalau ditarik ke 1.300-an kan spare-nya cukup lebar tuh. Kalau curi start duluan. Tapi kalau biasanya yang curi start duluan itu potensi kena iris lagi kalau dia belum ngangkat lagi. Itu aja nih, Bapak Ibu siap nggak seperti ini? Cut loss-nya di sekitaran ya 4,5% dengan reward minimal sama. Bahkan ya kalau dia break 1.300 tuh 1.400 minimal arah. Itu aja untuk IMAS. Kalau saya belum menarik lah. Cuman ya ada momentum lah, minggu ini bisa ditarik naik untuk IMAS. Disclaimer. Lanjut ada IMJS yang ditutup di harga 160 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya IMJS di distribusi.
Langsung saja ke tekniknya. IMJS harus bertahan kalau Bapak Ibu udah beli. Ini bisa jadi candle reversal. Mana tuh candle reversal nih? Candle bullish scalping dan dia 3 hari sideways trend pendek. Ya kita lihatlah, kalau memang ada buying power rebound Senin harusnya serius rebound, nggak ada cerita lagi yang seperti sebelum-sebelumnya naik untuk turun. Ya berarti apa tuh naik untuk turun? Setelah ditarik naik, retail FOMO diguyur. Dan kemungkinan besar kalau rebound Senin serius naik. Nggak ada lagi ekor-ekor panjang dari atas. Kita lihat ya, saat ini supportnya berapa? 157 untuk IMJS. Itu aja. Lanjut. Ada MPMX yang ditutup di harga 995, terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya MPMX didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. MPMX bagus. Dan MPMX ini salah satu emiten yang ngasih dividen besar. Ya, di sekitaran 10% per tahun. Jadi kalaupun Bapak Ibu hot sahamnya ini ya, otomatis dalam 10 tahun tuh balik BP. Enggak peduli harganya naik turun ya, 10 tahun Bapak Ibu tuh balik BP. Maksudnya balik modal. Berarti Bapak Ibu dapat saham MPMX dalam 10 tahun. Dan Bapak Ibu lihat 10 tahun. Kita gimana nih melihatnya? Oh ini belum 10 tahun ya. Oh udah 10 tahun. 2023 dan 7. Cuman nih, oh waktu itu tuh masih kecil ya dividennya. Ini 17 masih kecil. Dia tuh mulai besar dividennya tuh di kapan? Nah, mulai besar itu di 2017. 2017 sampai sekarang berarti berapa tahun tuh? 7 tahun. 7 tahun ya hampir balik BP, dan kebetulan di 2019 tuh dividennya sangat besar ya. 2019 tuh 480, berarti sekitar 30% ya. Tapi nggak tahu nih ceritanya apa. Tapi Bapak Ibu perhatikan 2019 dia bagi dividen yang sangat besar dengan harga waktu itu di 1.500, terus balik dalam 3 tahun. Jadi kalaupun Bapak Ibu tuh nambah barang ya mungkin sahamnya nggak naik terlalu banyak ya, apalagi yang mulai investasi di MPMX nih mulai 2022. Kalau 2021 ya mungkin sekarang profitnya ratusan persen ya. Tuh 150%. Dapat dividen juga 4 tahun. 4 tahun 10%, 10%, 40%. Jadi 180% tuh. Balik ya. Jadi sekarang menarik nggak masih MPMX? MPMX masih menarik. Ya, kalau Bapak Ibu nggak mau pakai stop loss juga silahkan. Gitu ya. Jadi seperti itu aja untuk MPMX saat ini. Lanjut. Ada GJTL yang ditutup di harga 1180, menguat 1,28%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya GJTL ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya GJTL. Nah, ini juga salah satu stock pick saya yang sempat gagal. Ya, dia false break dan turun, tapi mantul lagi. Cuman di grup Borneo Trader itu belinya kalau nggak salah 29 Juli. Beli di 1150. Nanti saya lihatkan lah. Dan GJTL ini ada peluang tetap menembus 1200-nya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bulan ini tembus target saya 1400. Ya. Jadi masih menarik nggak? Masih menarik GJTL, yang penting nggak jebol 1100 lah, atau nggak jebol 1000 itu pun masih menarik. Kalau misalnya dia pun gagal turun ternyata karena candle 3-4 candle nih kurang bagus naiknya. Ya misalnya skenario jebol, ya saya twist. Tapi kalau di bawah 1000 ya saya udah nggak tahu lagi, mungkin naik lama. Ada potensi naik tapi lama. Kalau mau bagus memang nggak boleh lagi turun di bawah 1000. Tahun ini ya harusnya Juli kemarin itu swing low, atau yang maksimal swing low-nya kalau misalnya turun lagi ada koreksi di September 1000. Ini harusnya jadi area base terakhirnya, support terakhirnya di tahun ini. Dan kalau memang mau naik ya, mau tembus 1400, 1500, harusnya ngebase area ini, ngebase terakhirnya. Nggak ada lagi cerita turun di bawah 1000. Harus dijaga. Itu menurut saya loh ya. Tapi disclaimer, analisa bisa salah, bisa nggak sesuai, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, seperti itu. Lanjut. Ada Bird
yang ditutup di harga 1640 menguat 1,23%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya bird di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, bird bagus di atas 1600. Ini bisa jadi swing low walaupun candlenya kurang bagus. Maksudnya ya ada candle hammer terbalik, ekor panjang, takutnya tiba-tiba turun. Pokoknya ini ingat aja, bird nggak boleh turun di bawah 1600 minggu ini. Kalau turun ya gagal. Pola dead cat bone bisa sideways selama ke bawah dan bisa balik ke 1500 lagi jadi support. Nah, ini bisa turun ke bawah ini. Kalau mau bagus ya Senin Selasa langsung rebound lagi. Langsung saja ke selanjutnya, ada Cepin yang ditutup di harga 5175 menguat 1,42%. Terkoreksi 1,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Cepin di distribusi. Cepin masih sideways. Tapi kalau saya lihat sideways-nya ini untuk mantul ke atas. Kenapa? Kemungkinan besar gambarannya 2 minggu ke belakang itu akan membentuk swing low. Konfirmasi dengan catatan minggu ini harusnya tembus 5400. Kalau tembus gas. Ya, menarik nggak untuk Cepin? Cepin menarik. Bisa diperhatikan untuk Bapak Ibu. Disclaimer ya, dia naiknya kembali. Kalau dilihat tuh, koreksi-koreksi biasa 2 minggu aman. Tembus 5400 minggu ini. Coba lihat banda detektor, big distribusi. Memang masih ada buangannya. Coba tarik seminggu, seperti apa? Nah, normal kan? Ya berarti biasa-biasa aja lah. Ibaratnya ya menarik juga diperhatikan. Untuk minggu depan. Itu aja untuk Cepin. Japa yang ditutup di harga 1595. Terkoreksi 3,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Japa ini diakumulasi terus ya. Kalau di broker resminya Japa di distribusi hari Jumat. Maksudnya yang tadi diakumulasi oleh asing. Tapi kalau hari Jumat itu ada sedikit memang distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Japa nih web 4. Web 4-nya tapi belum selesai. Ya, kita lihatlah 1-2 hari ke depan. Kalau dia di atas kembali 1600 cukup aman. Menurut saya cukup aman. Kecil kemungkinan kalau dia jebol lagi 1600-nya. Tapi harus rebound dulu ya. 1-2 hari ke depan kita lihat. Kalau dia kembali ke atas 1600 menarik. Bisa sudah selesai web 4 akhirnya. Dan target web 5. Jadi seperti itu ya. Untuk Japa saat ini menarik nanti kalau ditembus 1600. Itu aja. Lanjut. Ada main yang ditutup terkoreksi dalam ya. 9,65% ke harga 795. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kenapa main ini dibuang ya? Kalau di broker resminya main di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Wah, dia turun dalam ya. Nggak tahu cerita apa nih. Kemarin sampai 710 terus ditarik naik lagi. Ya, seperti itulah kalau market likuiditas tipis, naik turunnya cukup liar. Jadi seperti itu. Untuk main wait and see aja. Main lebih baik Bapak Ibu lihat Cepin atau Japa aja kalau mau. Atau kalau harga-harga pucuk seperti ini Japa itu kalau mau. Ya tapi kita lihatlah main. Kalau dia bisa tembus, gambar ulang aja nih biar lebih rapi ya. Dia tuh mantul dari su. Oh 710 dulu resisten kuat ya. Ini dia mantul. Nah, ini resisten. Nah, ini gambarannya yang terbaru. Tapi sebenarnya ya saham yang seperti ini dari 800 ke 900 tuh ya itu dari support resisten. Jadi bisa dipakai ini support minor. Support selanjutnya 700 680. Nah, ini. Jadi sekarang di support minor cuman hati-hati nih kalau Bapak Ibu perhatikan ada pola inverted head, ada pola head and shoulder. Nih bisa jebol juga nih. Apalagi buangan besar kan? Cuman kalau Bapak Ibu perhatikan di tanggal 9 itu malah semua akumulasi. Gak tahu, pokoknya agak susah. Jadi seperti itu ya. Kalau main skip aja dulu lah. Jangan dipaksa, cari saham yang lain aja. Atau kalau mau poultry itu ya coba Japa atau Cepin yang agak lambat naiknya tapi ya cukup aman gitu. Ya, untuk main lanjut ada SMGR yang ditutup di harga 3.770 menguat 0,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker resminya SMGR ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. SMGR saat ini tembus ada big akumulasi tanggal 9. Cuman
kalau pandangan saya, ya kalau nekat beli koreksi 2% buang aja. Maksimal 3% buang, pertimbangkan. Atau nunggu dia tembus 3.800 baru beli juga lebih konfirmasi, silahkan. Ya, konfirmasinya bisa minggu ini nih, konfirmasinya minggu kemarin bisa jadi swing low dan minggu ini harusnya rebound. Kalau tembus 3.800 cukup oke lah untuk SMGR. Kita lihat ya, karena Bapak Ibu perhatikan 3 minggu dia itu koreksi dengan volume rata dan kecil. Beda saat dia naik dengan volume besar. Ya, mestinya minggu ini nih kalau memang mau bagus ada candle bullish angle pink. Berarti ada candle hijau minggu ini, ya berarti harus rebound. Paling enggak 3% 4% lumayan. Kita lihat SMGR. Ya, itu aja. Lanjut, ada INTP yang ditutup di harga 6.900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya INTP hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja katakan INTP balik dulu ke atas 7.000 baru titik aman ya. Waduh, belum masih kurang bagus nih. Tunggu ada candle hijau lah, atau minimal balik ke 8.000 dulu lah baru aman. INTP itu aja ya. Gimana yang nyangkut atas hot aja dulu. Nggak masalah. Yang mau beli tunggu tembus 7.000 baru beli kalau mau, atau nawar sekalian di 6.400. Itu aja. Untuk NTP lanjut ada SMBR yang ditutup di harga 220 terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya SMBR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya SMBR. Wah, kemarin juga turun, nggak tahu cerita apa nih. Banyak saham yang ditarik turun terus ditarik lagi naik ya. Nah, kondisi seperti ini harus rebound juga. Nggak boleh lagi. Kalau dia ada koreksi aja 3% gagal. Kalau menurut saya gagal. Kalau koreksi 3% SMBR gagal. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau berminat beli SMBR. Itu. Lanjut saham terakhir ada PMMP ini yang di request juga ditutup di harga 195 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya PMMP ada distribusi. Langsung saja katakan PMMP skip aja dulu. Belum menarik ya. Cari saham lain aja. Nunggunya lama. Kelihatannya big akumulasi tapi nggak kemana-mana. Nih yang akumulasi juga retail, XC, YP, CC, GR, NI. Ya jadi skip. Kalau dibilang ada sentimen Kaisang mau maju pilgub, ya histori sebelumnya juga dulu ada pernah. Waktu Gibran naik tuh, ya terus naik dibantai turun. Habis itu pengumuman naik bantai turun. Ya yang seperti ini nih ada momen-momennya aja kalau belum ada sentimen dari emitennya. Jadi menurut saya untuk PMMP skip lah. Ini kelamaan nunggunya. Percaya ya Bapak Ibu ya. Tapi disclaimer ya, kalau Bapak Ibu yakin silakan. Kalau saya skip lah. Nggak menarik untuk PMMP saat ini. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.